semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, anak-anak semuanya, Pak Didi berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, setelah kemarin kita berlibur untuk bersama-sama memberi solidaritas dengan saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Adha, maka hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di kelas 4. Namun sebelumnya Pak Didi sampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah untuk anak-anakku semuanya yang merayakannya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjut kembali belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, masih di tema 1, subtema 1. Namun sebelumnya di sini sudah pada ditampilkan seperti biasanya, selalu ditampilkan ada kompetensi dasarnya dan kemudian tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan nantinya mampu menjelaskan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan secara terperinci. Namun nanti untuk pendalaman pengetahuan Pak Didi akan mengarahkan kita pada pendalaman yang sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak juga diharapkan nanti kelak mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis maupun lisan. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi hari ini adalah tentang keberagaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Pada pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita belajar tentang keragaman-keragaman yang terdapat di bangsa Indonesia. Anak-anak bisa sambil menyimak. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Maka suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, ciri khas masing-masing inilah yang menjadi karakter dari masing-masing suku bangsa yang kemudian merupakan sebuah keberagaman yang terdapat di Indonesia. Pada slide berikutnya, nah, anak-anak bisa memperhatikan di sini, ini adalah contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Misalnya ini pria suku Bali. Nah, pria suku Bali umumnya selalu memakai namanya udeng atau ikat kepala saat sembahyang atau berdoa. Jadi setiap sembahyang suku Bali memberikan sesajen kepada para dewa. Nah, ini salah satu ciri khas dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini baru Bali. Kita bisa lihat contoh suku lain, misalnya pada suku Betawi. Suku Betawi itu punya kekhasan memiliki pertunjukan khas, yaitu ondel-ondel. Nah, anak-anak kalau kita sering lihat di TV atau ada yang pernah ke Jakarta misalnya, nah, setiap kali ada event kebudayaan, maka masyarakat pasti selalu menampilkan yang namanya ondel-ondel ini. Kemudian kita bisa lihat contoh kekayaan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh salah satu masyarakat suku Asmat yang menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Itu ciri khas mereka. Nah, di mana suku Asmat? Suku Asmat ini adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Papua. Baik anak-anak, itu tadi yang pada disajikan adalah contoh keberagaman dari segi suku. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang keberagaman di Indonesia, sangat-sangatlah banyak. Anak-anak bisa sambil membacanya sendiri, melihatnya sendiri di internet atau di media-media lainnya yang mungkin dapat membantu pengetahuan anak-anak semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini Pak Didi akan memberikan beberapa penjelasan. Ini adalah, maaf itu salah ketik ya, bangsa Indonesia dalam keberagaman. Nah, apa itu keberagaman?
Keberagaman tadi seperti yang telah disampaikan bahwa suatu keadaan di dalam masyarakat yang menunjukkan banyaknya perbedaan, ya, keberagaman yang menunjukkan banyaknya perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, justru dengan adanya perbedaan-perbedaan inilah yang kita sebut sebagai keberagaman atau ragam, macam, banyak macam. Kemudian perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, sosial budaya, ekonomi, maupun jenis kelamin. Nah, inilah keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan bangsa. Maka keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Anak-anak, ketika Indonesia atau dunia diterpa dengan pandemi COVID-19, kita di Indonesia terutamanya, khususnya di Jawa Tengah, pengunjung yang datang ke tempat wisata Borobudur dalam 1 tahun itu bisa mencapai jutaan pengunjung. Kenapa orang datang? Karena orang datang ingin melihat keindahan-keindahan dan keberagaman-keberagaman di Indonesia. Sementara mereka datang baru candi yang mereka kunjungi, baru Borobudur yang merupakan aset kekayaan kita di Jawa Tengah, belum daerah-daerah yang lain. Sekarang di Flores, di tempat Pak Dedi, Pulau Komodo, itu jumlah pengunjungnya bertambah secara drastis. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai kekayaan, kita mempunyai keberagaman. Nah, itulah kekayaan dan keindahan bangsa kita. Kemudian anak-anak, keberagaman Indonesia terbentuk oleh suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Nanti kita akan pelajari faktor penyebab keberagaman Indonesia. Jadi, terbentuk suku bangsa di mana mereka mendiami, itulah yang menjadi kekayaan kita, keberagaman kita. Tiap suku bangsa pasti selalu mempunyai ciri atau karakter yang khas atau ciri-ciri tersendiri, baik itu secara sosial maupun budaya. Tentu anak-anak bisa bayangkan budaya Jawa dengan budaya di Nusa Tenggara tentu sangat jauh berbeda. Atau anak-anak bisa membandingkan budaya di Temanggung misalnya, budaya orang Temanggung dengan budaya orang Jakarta juga sudah jauh berbeda. Nah, inilah yang menjadi ciri atau karakter kebudayaan yang ada di masing-masing daerah. Mari kita simak selanjutnya. Seperti tadi yang telah dikatakan bahwa keberagaman kebudayaan suku di Indonesia itu juga terjadi karena berbagai faktor. Nah, di sini pada ditampilkan ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor geografis. Nah, faktor ini yang juga sangat penting. Maka sini pada disampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai beribu-ribu pulau, sehingga kondisi geografis ini menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, agama, bahkan perbedaan dalam bidang mata pencaharian. Ya, faktor geografis. Mata pencaharian misalnya, anak-anak bisa melihat pekerjaan masyarakat yang berada di daerah pegunungan, pekerjaan masyarakat yang berada di daerah dataran rendah, pekerjaan masyarakat yang berada di pantai, pekerjaan masyarakat yang ada di daerah padang rumput, itu berbeda sekali. Baru pekerjaan, belum agama, suku, itu juga berbeda. Secara geografis, Indonesia ada berbagai ribu pulau, dan setiap pulau itu punya
kebudayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, pengaruh budaya asing. Nah, ini anak-anak, nanti besok ketika kalian sudah sampai di tingkat SMP atau SMA, kalian akan mendalami bagian ini, pengaruh budaya asing. Kok bisa ada pengaruh budaya asing? Iya, ini berpengaruh terhadap penyebab keberagaman. Kenapa? Karena misalnya adanya kontak atau komunikasi dengan para pedagang asing, itu menyebabkan proses terjadinya alkulturasi unsur budaya dan keagamaan. Pada ini menggarisbawahi kata alkulturasi, mungkin anak-anak baru dengar. Ini adalah suatu proses pencampuran budaya yang datang dari luar ke Indonesia maupun agama. Ini pengaruhnya sangat besar. Misalnya, yang kita rasakan pengaruhnya misalnya apa? Agama terutama. Agama yang ada di Indonesia itu juga pada umumnya itu dipengaruhi oleh budaya asing. Misalnya, agama Islam. Itu datangnya juga dari luar, dibawa oleh para pedagang-pedagang yang masuk ke Indonesia. Nah, ketika para pedagang-pedagang ini masuk ke Indonesia, mereka datang juga sekaligus menyebarkan agamanya. Agama Kristen atau Katolik misalnya, itu juga datang dari luar. Ada kontak dengan orang dari luar Indonesia. Sementara, kalau pada disalah, anak-anak bisa luruskan, di Jawa sendiri ada satu tradisi kepercayaan lokal yang namanya kejawen. Itu kepercayaan dan keyakinan masyarakat lokal. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, di Pulau Sumba, itu ada satu kebudayaan lokal masyarakat setempat. Itu di sana ada yang namanya Marapu. Ya, kebudayaan Marapu. Kemudian yang ketiga, pengaruh kondisi iklim dan alam yang berbeda. Ini menentukan sekali. Kalau anak-anak sering nonton di TV stand up komedi misalnya, ada komedian yang dari Indonesia Timur, misalnya salah satunya itu si Abdur. Dia pernah bercerita, dia pernah berkisah dalam komedinya. Kenapa kan orang Timur kalau ngomong suaranya keras-keras? Ya karena kami di sana daerahnya pegunungan. Bayangkan kalau satu orang ada di atas puncak gunung harus berbicara dengan orang yang di bawah. Itu harus berteriak dengan suara yang keras. Makanya ketika orang Timur berbicara dengan suara yang keras, bukan berarti mereka sedang marah. Tetapi memang itu faktor dari iklim, faktor dari kondisi alam. Itu berpengaruh. Nah, hal itu juga terjadi pada bidang mata pencaharian dan pekerjaan. Tadi sudah pada dijelaskan. Ini faktor nanti. Silahkan diingat-ingat. Kira-kira 3 faktor penting ini yang menjadi penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, kemudian yang berikut adalah tentang bentuk-bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Nah tadi 3 faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia sekarang, bentuknya apa saja sih keberagamannya? Apa saja? Di sini perlu disajikan ada 3 bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa yang kita miliki sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai dan sebagai kekuatan yang membangun bangsa. Jadi kita datang dari berbagai suku bersatu dalam semangat yang sama, itulah yang menjadi kekuatan kita. Yang kedua, keberagaman budaya. Kebudayaan bangsa Indonesia sangat-sangat beragam. Katakan misalnya bahasa daerah, kesenian daerah, pakaian adat, maaf ini salah ketik tipe, kemudian upacara adat,
Di pertemuan pertama Pak Deddy pernah tanyakan, anak-anak menjawab dengan sangat baik. Misalnya senjata tradisional, makanan tradisional, pakaian adat, rumah adat. Itulah keberagaman budaya yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman agama. Anak-anak tadi sudah pada disinggung bahwa kita di Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Misalnya ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah kekayaan bangsa, keberagaman yang kita miliki. Seperti tadi, diharap anak-anak bisa menggarisbawahi 3 poin ini, bentuk keberagaman yang kita miliki, sehingga bisa membantu pemahaman anak-anak semuanya. Nah, kemudian anak-anak pada bagian terakhir ini dia memberikan latihan pengetahuan untuk kita dengan 2 pertanyaan penutup. Yang pertama, dari penjelasan materi pembelajaran hari ini, coba anak-anak tuliskan 3 faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Tadi sudah pada dijelaskan kepada anak-anak tentang 3 faktor penyebab keberagaman. Kemudian yang kedua, Pada diminta kepada anak untuk menuliskan 3 bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kalau yang menyimak video pembelajaran hari ini akan dengan mudah menjawabnya. Nah, baik anak-anak, ini untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nanti kita akan lanjut ke mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Kita masih di tema 1, subtema 1. Dan seperti biasanya Pak Deddy akan tampilkan kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tujuannya, ingin mengamati gambar dan langkah serta peraga dari guru. Ini sebetulnya tatap muka ya. Siswa mampu menjelaskan dasar gerak tari Bungung Jompa dalam posisi duduk dengan benar. Ya, nanti ke depannya Pak Deddy akan menambahkan satu materi tentang gerak-gerak dalam tari Bungung Jompa. Tapi kita simak dulu yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa unsur utama dalam tari adalah gerak tubuh. Ini jangan sampai lupa. Unsur utama dalam gerak dalam tari adalah gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh dalam tari ini berfungsi untuk mengekspresikan suasana atau tema dalam tari tersebut. Ya, jadi kalau misalnya tema tarinya lemah lembut, ya ekspresikan dengan lemah lembut dengan gerakan tubuh yang lemah lembut. Tapi kalau misalnya tarian itu semangat, ekspresikan tarian itu dengan gerakan tubuh yang semangat. Nah, inilah yang menjadi bagian penting yang selalu diperhatikan di dalam seni tari. Maka gerakan dalam tari dapat disesuaikan dengan lagu. Nah, ini sudah pada dijelaskan, lagu pengiring terhadap tari dapat menggunakan lagu daerah. Misalnya lagu lir-lir dari Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai pengiring. Atau kalau tidak menggunakan lagu, misalnya juga ada menggunakan alat musik tradisional, itu sebagai pengiring tari daerah. Nah, ini silahkan diperhatikan juga dengan baik, bahwa dalam ragam gerak dasar tari itu ada beberapa kelompok. Yang pertama, misalnya ada gerakan kaki. Nah, telapak kaki ini selalu berperan penting dalam pelaksanaan sikap dan gerak kaki yang bisa menambah keindahan sikap gerak seluruh tubuh. Yang kedua, gerak tangan. Ini merupakan ciri yang menonjol dari seni tari dunia timur. Ya, kalau kita di Indonesia selalu menonjol sekali dengan gerakan tangan. Ya, selain kaki tadi juga ada gerakan tangan. Kemudian ada bahu dan badan. Nah, ini gerakan pada bahu dan kepala. Gerakan pada bahu dan kepala sangat penting dan merupakan pelengkap pada gerak yang memperkuat sikap atau gerakan. Kemudian yang ketiga ada gerakan mata yang
mewujudkan keterpanaan yang bersamaan dengan pengungkapan anggota badan lainnya. Misalnya anggota badannya setari, temanya semangat, ya berikan tatapan yang semangat. Kalau tarinya lemah lembut, berilah tatapan yang lemah lembut sesuai dengan tema tariannya. Kemudian gerakan lambung. Nah, ini sikap dan gerakan lambung mengesankan bentuk badan yang membesar. Ya, ini ragam gerak dari beberapa kelompok, ada gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan bahu dan kepala, gerakan mata, dan gerakan lambung. Silakan diingat-ingat kembali untuk 5 ragam gerak ini. Kemudian anak-anak kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah latihan pengetahuan. Silakan. Ada 2 pertanyaan penuntut. Kalian mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran ini akan menyimaknya dengan mudah. Yang pertama, jelaskan fungsi gerak tubuh dalam tari. Jadi di dalam tari fungsinya untuk apa sih gerak tubuh itu? Kemudian yang kedua, sebutkan 5 kelompok ragam gerak tari yang merupakan elemen penting dalam tari. Silakan ditulis jawabannya, kemudian dilampirkan di dalam Google Classroom sehingga dievaluasi oleh Pak Dedi tentang pendalaman pengetahuan karya kalian hari ini. Oke, baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan berkati. Doa dan bimbingan Santo Petrus Canisius akan selalu menyertai kita semua. Salam anak Canisius. Kalian adalah anak-anak hebat.